Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Hidup. Oke, selamat datang kembali di podcast Si Mama tentang bincang-bincang peradaban. Sebelumnya kami menyampaikan bahwa kami telah vaksin, swab, dan melaksanakan prokes sesuai ketentuan. Selamat datang untuk narasumber kita, Presma tahun 2017-2018, Bang Aldo. Dan GUP FE pada tahun 2019-2020. Jadi apa kabar abang-abang di sini? Alhamdulillah baik. Jadi bagaimana keadaan lingkungan sekitar mengenai COVID menurut abang-abang? Sejauh ini cukup meresahkan. Iya sih, karena ya COVID yang kita tahu juga, COVID sekarang setidaknya membatasi juga pergerakan dari kawan-kawan dan juga ini juga membatasi juga kayak bisnis-bisnis dari orang-orang sekitar gitu. Kalau pendapat abang-abang sekalian mengenai mahasiswa saat ini, pergerakan mahasiswa di saat COVID, bagaimana? Masih aktif seperti biasanya atau terbatasi? Nah jadi kalau kita lihat sekarang ya yang namanya COVID juga kan ini kita tidak bisa terlepas dari menjaga prokes juga kan. Nah dari situ juga yang saya lihat bahwa dari kawan-kawan mahasiswa sekarang memang benar-benar kayak belum kelihatan, bukan dalam artian mereka tidak ada kegiatan, tapi emang benar-benar belum kelihatan kegiatan yang besar di kampus kita sendiri. Kalau dari Bung Aldo? Kalau menurut saya pikir hampir 2 tahun ya. Udah 2 tahun COVID melanda dunia ya, bukan Indonesia saja. Kawan-kawan mahasiswa hari ini saya lihat seperti ada beberapa ya oknum lah menurut saya yang menjadikan alibi terhadap corona ini, terhadap COVID-19 ini. Ada juga kawan-kawan yang pergerakannya tetap masif dan juga sebenarnya balik lagi itu kepada kawan-kawan sebagai eksekutor, karena COVID itu tidak bisa kita jadikan alasan untuk kawan-kawan membatasi kreativitasnya, itu menurut saya, karena aksi itu dia banyak versi. Ada yang seperti dia memberikan narasi-narasi berupa tulisan, terus aksi berupa gerakan ataupun teatrikal dan lain-lain yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa. Namun pada kenyataannya hari ini itu seperti pasif dilakukan oleh kawan-kawan yang kita lihat sendiri, yang kita saksikan sendiri. Tak apa alasannya dan entah sampai kapan alasan COVID dijadikan alasan oleh kawan-kawan, terutama oleh rektorat sendiri ya. Rata-rata rektorat di seluruh Indonesia membatasi kegiatan mahasiswa itu atas dasar COVID-19 gitu. Jadi maaf sebelumnya, kita boleh buka masker lah, kurang oksigen kita ini pakai masker terus nih, kurang oksigen. Jadi maksud kami mengundang ke sini, kita juga merasakan lah mahasiswa saat ini kurang pergerakan di atas namakan COVID karena online gitu. Jadi saya mengundang abang-abang ini meminta gambaran lah peran mahasiswa sebenarnya. Kita sebagai mahasiswa harus gimana sih gitu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara peran mahasiswa ini sebenarnya memang benar-benar berperan, baik itu di lingkup kampus maupun di lingkungan sekitar. Jadi ada beberapa juga peran mahasiswa. Yang pertama kan mahasiswa ini sebagai agent of change. Nah di sini dalam artian mahasiswa ini sebagai agen perubahan, yang mana perubahan ini dimiliki oleh mahasiswa dari gagasan dan juga ide-ide pokok dari mahasiswa itu sendiri, sehingga bisa melakukan sebuah perubahan yang lebih baik untuk kedepannya. Nah, dan juga mahasiswa ini juga dia sebagai moral force atau kekuatan moral. Nah dari ini juga setidaknya kita sebagai mahasiswa ini memang berperan untuk memberikan bermoral yang baik dan juga sebagai contoh gitu di lingkungan kampus itu sendiri. Nah dan juga ada juga mahasiswa ini perannya itu sebagai iron stock. Nah yang artinya kita sebagai mahasiswa ini sebagai penerus bangsa. Nah dan dari peran yang di sinilah kita selaku mahasiswa setidaknya
ketika kita memang lagi di kampus, nah ini benar-benar kita kembangkan, yang mana yang nantinya kita bakalan melanjutkan perjuangan orang-orang yang di atas sana, pimpinan-pimpinan sekarang. Nah, buruknya kita memimpin di organisasi di kampus itu bakal menunjukkan bagaimana kita ke depannya, apakah menjadi penerus bangsa ataupun menjadi perusak bangsa itu sendiri. Nah, kurang lebih itu sih ya peran mahasiswa di lingkungan kampus itu. Karena pemimpin biasanya ya. Iya. Kalau saya bertanya ini, sebenarnya mahasiswa saat ini mengalami kurang kepekaan terhadap lingkungan sekitar atau hal-hal yang terjadi di sekitarnya, atau emang pergerakannya dibatasi? Menurut Bung Aldo bagaimana? Jadi untuk gerakan ya, awal masuk kuliah sebenarnya pada dasarnya kawan-kawan mahasiswa itu adalah jantungnya dari rakyat ya. Kita tahu sejarah gerakan mencatat perubahan-perubahan itu terjadi, dilaksanakan dan dilakukan oleh pemuda itu langsung ya. Kita masih ingat di kepala kita kejadian besar 1998, mungkin tidak akan ada era reformasi seperti pada saat hari ini kalau bukan dari gerakan-gerakan masif yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa. Nah, gerakan yang mereka lakukan itu bukan gerakan bukan gerakan suruhan atau apa, tapi itu adalah gerakan nurani dari kawan-kawan itu sendiri. Ketika dulu mungkin sama juga Bung Andre, sama juga Bung Apip, dulu ketika pertama kali masuk kampus, nurani itu pasti tersentuh untuk melakukan sesuatu hal perubahan lah terhadap lingkungan ataupun terhadap sistem yang menurut kita ini salah. Karena mahasiswa saya katakan tadi di awal itu adalah nafasnya rakyat ya. Jadi ketika kita berhenti, artinya nafas rakyat itu juga berhenti begitu. Karena kita mahasiswa dituntut untuk menjadi agen. Jadi dituntut menjadi agent, baik itu agent of control ataupun agent pendukung ataupun mitra kritis dari pemerintah begitu. Jadi ketika pemerintah melakukan sesuatu hal yang baik, mungkin kita bisa menjadi mitra pendukung bagi pemerintah. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, apabila pemerintah melakukan kekeliruan, kita wajib hukumnya melakukan menjadi mitra kritis bagi mereka begitu. Jadi kita agent dari dua hal tersebut. Nah, yang terjadi pada saat ini, kepekaan kawan-kawan mahasiswa hari ini berkurang ya, bukan saya katakan tidak ada. Jadi misalkan dari presentasinya yang saya lihat itu sedikit sekali dibandingkan sebelum-sebelumnya. Semakin kesini, semakin semangat kawan-kawan itu semakin berkurang, apalagi di eranya pandemi. Ya, sudah saya katakan tadi, pandemi jangan dijadikan alasan untuk melakukan suatu gerakan. Karena gerakan itu muncul dari nurani sendiri sebenarnya. Ketika kita melihat sesuatu yang bersifat kekeliruan, kawan-kawan ini wajib, ya, bukan ini lagi wajib hukumnya seperti kita memakai masker pada saat ini, wajib untuk melakukan sentilan-sentilan kepada pemerintah. Karena pemerintah ini gak disentil aja dia masih melakukan hal yang tidak kita inginkan, atau apalagi tidak disentil, begitu logikanya. Jadi ditambah plusnya itu penguasa di setiap kampus hari ini melakukan intervensi yang berlebihan, saya pikir, kepada kawan-kawan mahasiswa. Seperti di kampus kita sendiri yang kita tahu sampai saat ini masih permasalahan yang saya ketahui ya, yang setahu saya itu masih bermasalah mengenai peraturan rektor yang saat ini belum bisa diselesaikan oleh kawan-kawan mahasiswa dan juga rektorat kita. Begitu, ada juga permasalahan-permasalahan yang seperti itu menurut saya begitu. Artinya memang intervensi yang berlebihan lah dari pihak rektorat hari ini gitu. Jadi menurut abang-abang ini sebenarnya peraturan yang terlalu mengekang gitu. Kalau pendapat abang-abang sebagai pernah memimpin, salah satunya Presma pada tahun 2017 dan Pak Gub FE pada 2019, gerakan apa yang harusnya telah terjadi saat ini? Nah, sebenarnya ya kita sebagai mahasiswa, yang saya lihat pergerakan dari kawan-kawan ini memang itu tadi belum kelihatan. Nah, yang kelihatan itu kawan-kawan mahasiswa sekarang, khususnya di kampus kita, mereka emang udah ada pergerakan, tapi itu lebih ke eksternal, di luar. Padahal yang perlu kita lihat bersama bahwa sekarang di kampus kita sendiri lagi banyak permasalahannya. Salah satunya tadi mungkin yang kita bahas terkait peraturan rektor. Nah, ini seharusnya yang menjadi permasalahan yang harus kita tuntaskan gitu. Sebagai mahasiswa yang
yang notabene mereka adalah jembatan ataupun wadah dari mahasiswa, dalam artian mereka ini kan organisatoris. Nah, jadi mereka ini yang membawakan permasalahan-permasalahan yang ada di internal kita. Karena kalau memang pergerakan dari kita sebagai mahasiswa itu dibatasi, nah inilah cacatnya organisasi yang ada di kampus kita gitu. Nah, ini udah mulai cacat kalau memang nanti pergerakan kita dibatasi. Karena apa? Kita sebagai mahasiswa itu idealisme kita masih murni. Tidak ada yang setidaknya tidak ada yang harus dibatasi dari pergerakan kita gitu. Nah, kalau memang dibatasi ya, kalau menurut saya ini setidaknya harus segera dituntaskan melalui pergerakan-pergerakan yang memang membuahkan hasil untuk kedepannya. Jadi kalau menurut Bung Aldo, kawan-kawan mahasiswa saat ini nih gerakannya benar-benar terhambat tuh siapa sebenarnya yang bikin mahasiswa ini nggak bisa bergerak? Kalau menurut saya, dari kacamata saya sendiri, tanggapan saya, karena dari petinggi-petinggi organisasi tersebut juga kurang peka terhadap peraturan-peraturan yang harusnya dibahas, permasalahan internal kampus itu tersendiri. Kalau dari Bung Aldo, apa penyebab utama? Kampus itu kalau ibarat motor, pemimpin itu adalah mesinnya, ya. Jadi pemimpin itu mesinnya. Motor ini gak bakalan pernah jalan kalau mesinnya mati, begitu. Sedangkan organ-organ lainnya seperti HIMA, UKM dan lain sebagainya macamnya itu anggaplah bahan apa segala macamnya lah, ya. Jadi kita punya pimpinan di kampus, pimpinan baik eksekutif ataupun legislatif kita harusnya mewadahi kawan-kawan, ya. Meningkatkan kepekaan terhadap diri dia sendiri untuk melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya masif. Hari ini saya pikir tidak ada larangan untuk tidak melakukan aksi dari ini, kecuali yang kemarin PPKM level 4, ya. Sebelum-sebelumnya pernah kita lihat kawan-kawan juga aksi ketika pandemi, ya, juga pernah melakukan aksi radikal. Ada beberapa media juga yang saya baca. Artinya di sini tidak ada yang membatasi kawan-kawan untuk aksi sebenarnya. Nah, sekarang balik lagi ke kepekaan. Wes, kalau kita bilang pemimpinnya udah peka, nah balik lagi ke mahasiswanya, ke rekan-rekan mahasiswanya. Apakah banyak dari peserta aksi tersebut? Gitu. Yang saya tahu dan yang saya lihat, peserta aksi itu selalu jumlahnya kurang memuaskan lah. Ya. Nah, disinilah kita perlukan peran seorang pemimpin. Ya. Yang kita kawan-kawan mahasiswa itu memerlukan pemimpin yang dapat ketika saya berdiri, bagaimana caranya gairah gerakan kita sama, begitu. Ketika sudah ada satu instruksi, satu instrumen dari pimpinan kampus, kita semua ngikut tanpa terkecuali, misalkan, ya. Namun pada kenyataannya hari ini aksi-aksi itu cuma terlihat ya seperti aksi radikal dan juga aksi-aksi sederhana yang dilakukan, begitu. Dan itu kemunduran menurut saya, ya. Karena ketika 2018 kita lihat masa aksi kita itu tetap 500-an itu tetap, ya. 2019 itu 500-an itu tetap, ya. Yang saya katakan jumlah itu jumlah mahasiswa yang ikut, ya. Mahasiswa UBB terutama, ya. Karena kita kalau ikut walaupun itu gabung dengan eksekutif kampus lainnya, itu tetap UBB yang jumlahnya yang banyak kan. Nah, semakin kesini semakin mundur. Nah, itulah yang saya tanya. Sebenarnya ini yang salahnya itu siapa? Apakah kepekaan kawan-kawan mahasiswa atau pemimpinnya? Sepertinya kawan-kawan mahasiswa ini membiarkan rakyat kita mati kelaparan. Ini yang terjadi pada saat hari ini. Jadi membiarkan masyarakat itu, udahlah kita punya permasalahan, ini masalah mereka, bukan masalah kita. Begitu. Ini yang terjadi sekarang. Jadi kepekaan yang benar-benar itu benar-benar kurang, baik dari mahasiswanya ataupun pemimpin kampusnya. Begitulah menurut saya. Jadi kalau membahas kepemimpinan sama kepekaan mahasiswa, dari abang-abang yang pernah memimpin, bagaimana sih proses memimpin yang baik dan benar untuk menggiring para mahasiswa ini menjadi mahasiswa yang sebenarnya? Karena saat ini mahasiswa itu sendiri tidak sadar dengan peran dia sebagai mahasiswa itu apa selain kuliah. Kalau dari abang-abang yang pernah memimpin nih, gimana? Oke, mungkin saya dulu ya, karena ini sedikit malu juga ya, karena yang di sebelah kita ini benar-benar salah satu pemimpin yang luar biasa, dan dia juga kan sempat menjabat sebagai presma, dan salah satu masa pada saat itu emang sedang jaya-jayanya.
Nah, jadi kalau menurut saya terkait kepemimpinan, nah seorang pemimpin dia harus berani yang pertama mengambil resiko. Karena ketika dia emang udah mencalonkan diri, meniatkan diri untuk menjadi seorang pemimpin, bakal ada resiko-resiko ke depannya. Nah, yang namanya pemimpin itu tadi dia sebagai navigasi dari anggotanya, dari organisasi. Nah, dan yang perlu dimiliki dari seorang pemimpin juga yaitu rasa tanggung jawab dia. Nah, dia udah berani untuk menjadi seorang pemimpin, berarti dia memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin gitu. Perihal pergerakan ataupun kepekaan dari terkait permasalahan yang ada itu sebenarnya memang dari pemimpin. Yang pertama kali dia harus peka terkait lingkup sederhana saja internal kampus gitu. Nah, baru dia memikirkan yang di luar kampus gitu. Nah, dan dan juga dari pemimpin ini dia harus lebih mengkaji lagi terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Jangan sampai dia hanya memimpin terus melakukan sebuah pergerakan tanpa ada substansi dan juga esensi dari pergerakan yang dilakukan. Karena dia adalah wajah dari organisasi tadi. Jika dia memang memimpin sebuah hima, berarti dia wajah dari hima. Kalau fakultas, dia wajah dari fakultas. Nah, begitupun kalau dia memimpin univ, ini berarti dia adalah wajah dari universitas itu sendiri. Nah, intinya sebuah pemimpin harus berani dan bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Gitu. Kalau dari Bung Legend kita nih, Bung Aldo, Bung Legend. Biasa. Karena sejauh ini saya masih merasakan saat dia masih memimpin. Iya. Di aura-auranya itu emang masih sampai sekarang. Beda aura. Yang pertama perlu digarisbawahi, saya tidak mengatakan diri saya yang terbaik ketika periode itu. Ya. Ketika periode itu saya didukung oleh rekan-rekan gubernur yang sangat luar biasa dari 5 fakultas. Ya. Memang mereka macannya ketika itu di fakultas masing-masing. Terus saya didukung oleh wakil dan juga keanggotaan BEM yang luar biasa ketika itu. Ya, mereka memang untuk masalah gerakan atau masalah apapun mereka luar biasa. Itu ketika itu yang terjadi. Ya, jadi jangan melabelkan oh ini adalah enggak. Ini era di mana yang saya pikir ada beberapa grup juga yang mengatakan ini adalah era emasnya UBB ya ketika itu. Ya, karena yang saya tahu ya, silakan data mencatat itu masa terbanyak dimulailah dari 2018 ketika saya dan kawan-kawan grup memimpin ketika itu. Ya, jadi saya tidak mengatakan yang saya terbaik. Untuk versi pemimpin ketika itu, ketika saya jadi pemimpin, saya bersumpah atas nama diri saya sendiri, saya akan men-challenge diri saya, akan mengkompetisikan diri saya untuk bagaimana caranya saya dapat melakukan sesuatu hal yang besar untuk membuahkan hasil yang besar ketika itu. Ya, artinya saya mengkompetisikan diri saya. Ketika saya kalah, mengompetisikan diri saya tidak akan pernah mundur. Ya, jadi bukan ketika saya memimpin itu lempeng aja enggak. Ya, ada banyak godaan, juga ada banyak gesekan-gesekan yang terjadi di internal kampus kita juga, ya. Bahkan ada grup yang juga oposisi dari BMKM UBB ketika itu. Itulah challenge untuk diri saya ketika itu. Tapi saya mengatakan kalau mau ikut ayo, kalau enggak udah begitu ketika itu. Dan juga kawan-kawan BEM bersepakat begitu ternyata ketika tahun saya. Jadi ini masalah kepekaan. Tanpa saya meminta untuk kita aksi, seharusnya kawan-kawan ketika sudah terlempar, udah di-share seruan aksi, ini tanggung jawab bersama, ya. Ini tanggung jawab bersama terlepas apapun yang terjadi di lapangan. Dan ketika saya juga dihadapkan di lapangan, saya itu harus andaikan, ya. Saya harus berandai-andai ketika itu, andai ini chaos, andai ini apa. Itu yang harus saya hadapi ketika itu. Dan saya bersumpah atas diri saya sendiri, ketika chaos saya lah manusia yang akan bertanggung jawab atas semuanya. Ya, saya katakan ke teman-teman, saya siap untuk DDO pun saya siap, begitu. Ya, saya siap untuk DDO, saya siap untuk, karena ketika saya berjuang satu langkah kaki saya dari kampus, itu adalah jihad bagi saya, begitu. Ketika saya membela negara saya, ketika saya menyuarakan sebuah kebenaran, itu adalah jihad. Dan ketika saya mati pun, saya pikir itu syahid bagi saya. Begitu ketika itu saya merasa, ya, saking gairah kemahasiswaannya itu terjadi. Ternyata setelah saya berpikir sekarang, apa yang saya lakukan dulu itu
seperti hal yang bodoh, begitulah ya. Seperti hal yang bodoh lah ketika saya masuk ke kehidupan kenyataannya seperti ini sekarang, begitu. Tapi ya ini adalah cerita dan juga jalan yang pernah saya lalui dulu ya. Tapi pada kenyataannya hari ini saya menyampaikan bentuk iri saya ya. Kenapa teman-teman tidak bisa melakukan apa yang dulu telah kita perjuangkan, begitu. Jadi prihatin ya, sikap prihatin saya. Kenapa kawan-kawan hari ini tidak melanjutkan apa yang sudah ada? Karena prinsip kepemimpinan saya tidak akan pernah berubah, tapi saya akan melanjutkan, begitu. Jadi ketika dulu ya, saya tetap menjaga apa yang sudah ada BEM sebelum saya ya. Karena kalau saya merubah artinya saya mengulang dari nol BMKM UBB. Tapi ketika saya melanjutkan, saya ingin UBB 100% ketika itu ya. Jadi konsep kepemimpinan saya, periode saya, kalau kalian meminta 100% UBB berubah, saya tidak akan memenuhi itu. Karena kapasitas saya cuma sendiri, terus cuma 1 tahun waktunya. Tapi ketika kawan-kawan meminta 30% perubahan UBB, saya berikan 30%. Begitu ketika debat pres dulu, saya masih ingat ya. Terus di mana sisa 70%-nya di mana? Kepemimpinan setelah saya. Karena satu tugas pemimpin itu menciptakan pemimpin-pemimpin lainnya. Begitu artinya. Nah, ininya UBB setiap kali pergantian Presma, setiap kali pergantian GUP, setiap kali ingin merombak. Itulah yang saya herannya. Sebenarnya walaupun lawan kita itu kompetitor kita sendiri, yang bagus itu adalah melanjutkan, bukan merubah. Dan terjadilah kondisi seperti pada saat hari ini. Kasihan dengan Presma yang terpilihnya ketika berubah. Begitu. Artinya berubah lagi, nol lagi, balik lagi, BB nol lagi, seterusnya lagi nih. Begitu. Jadi sebenarnya kawan-kawan mahasiswa ini merindukan lah masa emas UBB pada saat itu, dari gugup, dari Presmanya sendiri. Cuma sekarang ini kayak dari pemimpin sendiri untuk merangkul yang di bawah itu, untuk menyemangati para mahasiswa-mahasiswa baru ini untuk melakukan aksi atau gebrakan baru terhadap keadaan pemerintah kita yang semakin semeraut, keadaan kampus. Ya sekarang saya rasakan kurang terasa dibanding masa-masa Bung ini. Jadi kalau tanggapan Bung sekalian, apa sih yang harusnya dilakukan mahasiswa saat ini? Melakukan gebrakan baru atau setidaknya mengubahlah yang saat ini terjadi? Jadi untuk kawan-kawan mahasiswa hari ini, yang pertama silakan kritik BEM-nya ketika BEM-nya melakukan sebuah kesalahan. Itu yang paling pertama ya. Dan BEM-nya, Presmanya itu jangan anti kritik, karena siap memimpin, siap dikritik. Begitu ya. Ketika mendapat masukan dari kawan-kawan, itu adalah merupakan suatu kebaikan dari kawan-kawan yang ingin perubahan. Begitu. Artinya untuk kawan-kawan hari ini, ketika BEM kurang aktif, silakan lakukan kritikan tersebut ya. Gitu. Nah, ketika sudah melakukan kritikan terhadap BEM, kawan-kawan pun wajib mengikuti instruksi yang diberikan oleh BEM ketika ada gerakan-gerakan yang sifatnya itu kerakyatan ya. Karena hari ini sudah saya katakan tadi, membiarkan kejahatan sama dengan kita membunuh orang. Itulah yang terjadi sama mahasiswa kita sekarang, seakan membiarkan rakyat itu mati kelaparan. Ada kasus bansos yang hari ini yang kita tahu, bulan batubara. Terus juga ada kasus pelemahan terhadap KPK. Terus juga ada dan kasus-kasus lainnya yang seakan-akan dibiarkan oleh kawan-kawan mahasiswa. Terakhir yang paling hangat aksi kawan-kawan mahasiswa itu Omnibus Law ya. Turunannya Undang-Undang Cipta Kerja. Itu luar biasa, gerakan hampir seluruh Indonesia, perlu kita apresiasi juga. Tapi di sana juga tidak terlihat peran UBB ketika itu ya. Terlihat, tapi mereka gabung dengan masyarakat sipil ketika itu ya. Nah, harusnya yang dilakukan kawan-kawan itu juga pada saat ini menumbuhkan kepekaan itu. Jadi melakukan kepekaan, menimbulkan kepekaan, kritiklah BEM-nya. Ketika BEM-nya mengkritik rektorat ataupun mengkritik pemerintah, ayo support. Begitu ya. Jadi semua itu tergantung kepada diri kita masing-masing. Begitu. Pada dasarnya semua kembali ke jiwa dan nurani kita. Ya. Begitu kalau menurut saya. Mungkin saya sedikit menambahkan karena sudah luar biasa dari pemaparan dari Bang Ajo juga.
Nah, yang perlu mahasiswa lakukan sekarang, saya rasa ini perdalam lagi terkait pengkajian isu-isu yang ada di sekitar, baik itu di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Kenapa? Kita sebagai mahasiswa, kita adalah kaum intelektual. Kita tidak hanya langsung melakukan sebuah pergerakan tanpa ada substansi yang benar-benar dalam yang kita bawakan gitu. Apa saja tuntutannya, itu benar-benar perlu adanya pengkajian di internal dari kawan-kawan mahasiswa itu sendiri. Nah, dan ketika kalian melakukan sebuah pengkajian, itu setidaknya harus harus melakukan sebuah koordinasi ataupun konsolidasi di kampus itu sendiri. Jangan sampai kalian yang misalnya nih dari fakultas ini ada yang bergerak sendiri, fakultas ini yang bergerak sendiri, dan BEM Unif itu bergerak sendiri. Nah, itu kan menjadi sebuah kecacatan dari KM itu sendiri. Nah, kalau bisa dikaji terlebih dahulu, terus dirembuk di masing-masing fakultas, dan baru diangkat, dibawakan apa saja substansi yang benar-benar krusial untuk diperjuangkan gitu. Karena ya memang benar terkait suatu pergerakan ini yang memang benar dibutuhkan itu dari pergerakan dari kawan-kawan mahasiswa. Karena kalau memang kita tidak peka terhadap lingkungan sekitar ataupun di dalam kampus maupun di luar kampus, yaitu siapa lagi yang bakal melakukan sebuah aksi ataupun pergerakan gitu. Karena adanya mahasiswa ini kita untuk memberikan sebuah perjuangan untuk rakyat Indonesia gitu, bukan hanya untuk diri kita pribadi. Nah, seperti itu. Tingkatkan lagi kepekaannya di kita sebagai mahasiswa. Ya, benar dari abang-abang sekalian kan, dari Bung Aldo dan Bung Andre. Tapi kita sudah jarang sekali mendengar hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia, itu sudah jarang sekali terdengar. Karena mungkin kepekaan gitu ya, kembali lagi kepekaan para kawan-kawan sekalian di mahasiswa. Ya, saya berharap dengan mengundang abang-abang ini kita hidupkan dulu slogan hidup mahasiswanya. Karena kalau hidup rakyat Indonesia sedangkan hidup mahasiswanya sendiri aja kurang mengauk, ya gimana mau menghidupkan rakyatnya sendiri kan? Jadi menurut abang-abang nih kepekaan para kawan-kawan ini terhadap lingkungan sekitar internal kampus maupun di luar kampus, hal yang terjadi sejauh ini menurut abang-abang sekalian. Nah, jadi lagi-lagi kalau kita berbicara pandemi ya, ini kita tidak bisa terus-terusan berlindung di dalam COVID-19 ataupun pandemi ini. Ya, karena inilah kenyataannya, kita sekarang sedang dilanda sama pandemi. Nah, kita sebagai mahasiswa tentunya kita memiliki pemikiran ataupun gagasan yang luar biasa. Seharusnya pandemi ini kita jadikan sebuah tantangan. Inilah tingkat inilah dari mahasiswa ini diuji seberapa luar biasa pemikirannya gitu. Nah, ketika memang kita dilanda pandemi, kita harus mencari solusi. Nah, sekiranya karena kan pandemi yang sekarang juga kan setidaknya yang saya lihat kita memang sudah bisa melakukan pergerakan. Tapi ya tetap itu tadi, kita juga harus mengikuti prokes-prokes yang telah ditentukan gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau dari Bung Aldo bagaimana? Melanjutkan dari yang Bung Andre jelaskan, pandemi ya, kalau kita bicara pandemi berarti kita bicara kapan kita akan melakukan gerakan tersebut. Karena pandemi ini kita belum tahu kapan selesainya. Iya kalau selesai, ya. Kalau tidak selesai, tapi sampai seterusnya kawan-kawan mahasiswa hanya duduk diam di rumah begitu. Atau estek di rumah saja, atau kuliah dari rumah begitu ya, atau kritik dari rumah, ya, sampai kapan begitu? Atau aksi online gitu. Atau aksi online begitu. Mau sampai kapan? Ya begitu. Jadi benar kata Bung Andre, pandemi ini kita jadikan tantangan. Ya. Beruntungnya kami dulu itu nggak ada pandemi, begitu. Beruntungnya kami dulu. Pun kalau ada pandemi, saya pikir dengan prokes yang diterapkan oleh kawan-kawan. Sah-sah saja. Satu hal yang perlu kawan-kawan ketahui dan perlu kawan-kawan ingatkan, selagi pilkada dan pemilu itu jalan, artinya dilegalkan oleh pemerintah kita melakukan aksi, begitu ya.
andaikan kegiatan pemerintah itu dilarang oleh pemerintah itu sendiri, barulah kita melarang aksi kita. Ya, begitu. Jadi selagi kegiatan dilakukan oleh pemerintah itu legal, artinya legal bagi mahasiswa untuk melakukan gerakan. Begitu. Ya, itu yang dilupakan oleh kawan-kawan pada saat hari ini. Mereka ya aja kata pemerintah. Padahal pemerintah sendiri melakukan pemilu ketika pandemi, pilkada kemarin ketika pandemi, yang artinya legal hukumnya. Kawan-kawan juga melakukan gerakan. Yang penting menaati prokes yang saya katakan tadi, begitu. Dan juga kan pemerintah sudah vaksin massal menuju herd immunity. Yang kawan-kawan mahasiswa juga divaksin ya seluruh rekan-rekan mahasiswa, karena ada vaksinasi di kampus ya, artinya kawan-kawan mahasiswa ini udah punya imun yang kuat ya? Yang awalnya memiliki imun dan nalar gerakan yang kuat dan antibodi yang kuat ya, artinya mereka benar-benar udah herd immunity tadi. Kawan-kawan mahasiswa saya pikir udah memiliki herd immunity tersebut ya, tinggal kawan-kawan melakukan gerakan-gerakan yang masif. Ayo dong, ada permasalahan lingkungan di Bangka Belitung. Yang hari ini nelayan sama pertambangan masih saja ribut ya, seakan dibiarkan oleh kawan-kawan mahasiswa. Ayo dong lakukan gerakan. Juga ada permasalahan yang nasional yang kawan-kawan seperti pelemahan terhadap KPK dan lain sebagainya, juga korupsi dan segala macamnya. Ayo dong kawan-kawan lakukan gerakan, walaupun itu sedikit menyuil lah, menyentuh lah dari pemerintah kita, begitu. Berarti sejauh ini mahasiswa kita nggak sadar udah kebal, udah disuntik, harusnya udah bisa melakukan aksi ya. Udah, jadi kita ada herd immunity tadi. Berarti saya juga harusnya malu sebagai mahasiswa ya, berhadapan dengan bung-bung yang hebat ini. Saya jadi merinding. Jadi Bung ini tanya kami masalah aksi, Bung pernah tidak melakukan aksi? Iya. Nah, jadi dari saya sendiri, saya pernah merasakan masa Bung Aldo masih di kampus, Bung Andre masih di kampus, saya masih merasakan lah apa itu aksi, apa rasanya menyuarakan suatu kebenaran, memperjuangkan suatu kebenaran. Namun sejauh ini saya masih merasakan kepekaan, dan mungkin kawan-kawan yang lain juga masih peka terhadap lingkungan, namun tidak ada koordinasi untuk melakukan sebuah gerakan pembelaan terhadap hak-hak rakyat, hak-hak mahasiswa di kampus. Belum ada gerakan itu dilakukan. Sejauh ini saya lebih mengarah ke situ. Jadi saya mengundang bung-bung yang luar biasa ini, saya berharap teman-teman yang lain pun sadar akan kesalahan dari kami-kami sendiri yang masih menjabat sebagai mahasiswa. Kalau dari bung-bung ini, apa sih yang mau disampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang saat ini udah mulai pasif atau tertahan seperti itu? Nah, jadi sebenarnya saya di sini mau menyampaikan berdasarkan kacamata saya, karena saya juga merasa saya belum sempurna ketika masih di sebuah organisasi. Nah, setidaknya apa yang saya rasakan dulu itu yang ingin saya sampaikan juga, kayak ada sebuah perbedaan di masa yang sekarang. Nah, mungkin yang perlu kawan-kawan mahasiswa lakukan sekarang, kalian harus lebih tingkatkan lagi kepekaan kalian terkait permasalahan-permasalahan yang ada di internal kampus kita itu sendiri, karena itu yang paling terpenting. Bagaimana pergerakan kalian hari ini itu menentukan menentukan bagaimana kampus ke depannya gitu. Ketika kalian diam hari ini, berarti ya sudah kita pastikan bahwa ke depannya bakal seperti apa kampus kita. Karena kita sebagai mahasiswa, kita bukan hanya dituntut untuk melakukan sebuah program kerja. Yang namanya program kerja kita kasih sama anak SMA juga, mereka bisa melakukan program kerja. Tapi kita sebagai mahasiswa, kita memiliki sebuah tanggung jawab yang lebih, dimana kita harus bergerak setidaknya terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, dan juga yang saya lihat seharusnya ini lebih ke yang saya lihat lebih ke kawan-kawan mahasiswa, kalian harus tingkatkan lagi koordinasi dari kawan-kawan biar pergerakan dari kalian ini tidak serta-merta hanya dibawakan oleh 1-2 orang saja, tapi memang benar-benar KM yang turun ke jalan ya kalau memang kalian bakal melakukan aksi. Nah, ini yang perlu dijaga, ataupun kekompakan ini yang perlu kalian jaga gitu. Karena
di tahun-tahun mungkin di tahun Bang Aldo dulu, mungkin dari kawan-kawan mahasiswa juga mengetahui bagaimana pergerakan dari kawan-kawan mahasiswa yang tahun dulu itu benar-benar masif sekali. Nah, jangan sampai pandemi ini menjadi salah satu pembatas kawan-kawan bergerak gitu. Setidaknya di tahun yang dulu itu misalnya masanya 500, nah di tahun kali ini harus ditingkatkan lagi 600 gitu. Nah, jadi setidaknya ada pergerakan yang luar biasa lah, dan tidak ada penurunan dari kuantitas kalian sebagai maksudnya kualitas dari kita sebagai mahasiswa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau dari Bung Aldo bagaimana? Apa ya pesannya? Kalau untuk pesan kepada rekan-rekan mahasiswa ataupun kawan-kawan mahasiswa ya, hari ini yang benar yang Bung Andre katakan ya, kalau cuma untuk melakukan kegiatan kemahasiswaan, kasihlah kepada anak SMA ya. Mereka lancar ya, anak-anak OSIS itu lancar dia mengerjakan kegiatan tersebut. Jadi peran mahasiswa itu bukan cuma perihal kegiatannya. Ingat, kawan-kawan di kampus itu jangan dijadikan kompetitor untuk perihal kegiatan, tapi jadikan rekan begitu. Jadi saling support untuk masalah kegiatan, pasti lancar. Nah, yang paling terpenting fungsi dan tugas kita, peran dan tugas kita yaitu sebagai agen perubahan tadi, ya, agen of change. Berilah suatu perubahan terhadap negeri ini ya, karena perubahan itu ada di tangan kita, ada di tangan kawan-kawan semua, kawan-kawan mahasiswa. Jangan membiarkan, tadi berulang kali saya mengatakan, rakyat mati kelaparan, karena itu adalah dosa besar untuk kita semua. Karena kita dituntut untuk melakukan suatu gerakan yang masif, untuk memberikan suatu kepastian kebenaran kepada rakyat Indonesia, bukan memberikan suatu kepalsuan terhadap rakyat Indonesia. Itu yang jelas. Dan berikutnya, kita dituntut untuk dapat melakukan sesuatu hal yang sifatnya melawan nalar ya, karena saya dulu ya, saya nggak pernah berpikiran untuk menjadi seorang presma dan dapat mengumpulkan orang sekian banyak. Itu saya tidak pernah kepikiran. Yang saya lakukan cuma satu, saya wajib ikhtiar, saya berjuang atas dasar rakyat tadi, dan insya Allah saya pasti dibantu begitu. Jadi untuk kawan-kawan juga begitu ya, pastikan ketika kawan-kawan itu tidak melakukan gerakan ya, artinya kawan-kawan tidak berhak menyandang status sebagai mahasiswa ya, ketika kawan-kawan tidak melakukan gerakan. Tapi ketika kawan-kawan melakukan sebuah gerakan, percayalah Tuhan akan menggantikan dengan sesuatu hal yang lebih indah, karena bicara gerakan sama dengan bicara kebenaran. Begitu kalau saya dulu ya. Jadi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam kondisi yang sekritis mungkin kalau kita melakukan gerakan. Itu yang saya rasakan. Mau saya hidup sendiri ketika di BEM, mau saya apa, saya tidak pernah merasakan kesusahan. Kenapa? Saya selalu berada di jalan juang tersebut, dan saya selalu merasa, oh ini bantuan Tuhan ketika saya membantu orang lain. Begitu prinsip saya ketika itu. Dan hari ini kawan-kawan, ayolah, ketika kawan-kawan berhenti melakukan gerakan, artinya kawan-kawan membunuh rakyat secara perlahan. Begitu. Ketika kawan-kawan melakukan suatu gebrakan dan suatu kebenaran, ya, artinya kawan-kawan sudah berada satu garis yang benar. Kawan-kawan sudah berada pada satu linear, yang artinya kawan-kawan berhak menyandang status mahasiswa. Gitu. Saya berterima kasih banyak atas waktu yang diberikan untuk menghadiri podcast dari Himama ini sendiri tentang bincang-bincang peradaban. Jadi kami merindukanlah auman UBB ini, auman mahasiswa. Jadi kami mohon Bang Aldo lah, Bung Aldo untuk membakar kembali semangat juang para mahasiswa kita, para kawan-kawan. Semua berarti ya? Energi Ya, kebaikan. Semua ya? Kalau versi saya dulu berarti ya? Ya boleh, versi Bung Aldo kita sendiri. Sambut salam saya, salam cinta, dan salam pergerakan untuk orang-orang yang akan terus memperjuangkan hak-hak rakyat. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Sambut salam saya, salam cinta untuk orang-orang yang akan kita terus perjuangkan nafasnya, untuk orang-orang yang kita terus perjuangkan hidupnya. Hidup rakyat Indonesia! Hidup Sambut salam saya, salam untuk orang-orang yang selalu berada di samping kita, menemani kita untuk mengarungi jalannya perjuangan ini. Hidup perempuan Indonesia! Hidup perempuan Indonesia! Oke, baiklah, terima kasih untuk para bung-bung untuk telah hadir ke podcast kami. Kami ucapkan terima kasih.